Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Jangan diterjemahkan dia turis, jangan terjemahkan begitu. Ya. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail. Berarti Yusuf sudah dijual 2 kali. Pertama dijual oleh orang-orang kepada orang Ismail, lalu dia jual lagi ke Firaun. 2 kali dijual. Berarti dia turun 2 kali ke bawah, saudara. Dalam kondisi yang sangat parah karena dia budak. Kalimat pertama ayat 2, inilah hidup penyembahan yang Yusuf pakai. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Nah, kata tetapi itu penting. Artinya menunjukkan keadaan yang bertolak belakang. Walaupun jadi budak, walaupun dijual 2 kali, jadi turun 2 kali derajatnya ke bawah. Walaupun dalam penderitaan, namun Papa di surga menyertai dia. Ini penyembahan. Kenapa saya bisa berkata penyembahan? Karena dia tetap hidup dengan papanya, walaupun dalam penderitaan. Sehingga, nah dampaknya. Kata tetapi, kata sehingga, kita tahu semua artinya. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, tadi pagi dalam perjalanan dari Philadelphia ke New York, saya dapat SMS dari seseorang. Bertanya begini, saya diterima di satu perusahaan televisi di Jakarta, gaji 3 juta. Sekarang saya sedang menunggu Senin depan ini jawaban dari pekerjaan saya melamar coba di Singapura. Nah, padahal Senin itu juga dia harus memberi jawaban di Jakarta. Dia tanya, saya ambil yang mana? Saya balas dengan ayat ini. Kalau semua kita mencari pekerjaan, itu motivasinya seperti Yusuf. Bukan soal gaji, tapi soal di mana kita bisa jadi berkat. Maka itu beda. Betul tidak, saudara? Bagi saudara cari kerjaan juga sama. Dimanapun saudara bekerja, hiduplah sebagai penyembahanmu. Amin, sebagai penyembahanmu. Karena di situ saudara akan melihat juga bagaimana penyertaan Papa terhadap diri saudara masing-masing. Maka itu para karyawan saya cari kerjaan bukan gaji atau bukan posisi. Tapi di mana saudara bisa jadi berkat. Seperti Yusuf ini. Selalu berhasil. Nah, yang luar biasa saudara. Hidup penyembahan kita ayat 3. Ternyata hidup kita dengan Papa di surga. Pergaulan kita dengan dia. Hidup kita bersama dengan dia. Itu harus seperti ini ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Ingat saudara, ingat, ini hebat sekali. Semua kita tahu siapa Potifar, bukan orang percaya. Tapi dia bisa melihat yang disembah oleh Yusuf itu ada bersama Yusuf. Maka dalam hidup kita juga begitu. Dimanapun saudara diletakkan, dalam posisi yang sangat dipojokkan sekalipun, dalam situasi yang sangat tidak enak sekalipun, kalau kita tetap menyembah dia, maka orang itu akan melihat yang kita sembah ada bersama dengan kita. Dan gak cukup di situ. Wah, Potifar luar biasa. Ayat yang ke-5. Kalimat terakhir itu penting. Kalau kita hidup bersama dengan Bapa kita, hidup dalam penyembahan kita, dampaknya ini gak main-main, saudara. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Perhatikan, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena karena siapa? Karena Yusuf. Garis bawahi. Jangan tunggu sebulan terlalu lama kalau saudara baru masuk satu tempat yang baru atau kerjaan yang baru. Hari itu juga. Maka orang di sekitar saudara, kalau saudara hidup dalam penyembahan dengan Tuhan dengan cara yang benar,
maka setiap orang di situ akan melihat, baik itu bos saudara, baik itu teman-teman sekarang saudara, teman kampus saudara, siapapun juga, maka orang itu akan kena dampak kehadiran yang kita sembah karena dia bersama dengan kita di situ. Rumah orang Mesir itu diberkati Yahweh karena Yusuf. Setan gak mau kalah. Iri hati betul melihat Yusuf. Istri Potifar cari masalah. Yusuf dipenjarakan. Lihat ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 kembali. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Katakan amin. Mulai enak sedikit. Masalah belum selesai. Datang masalah berikut. Di penjara pun Yusuf tetap hidup dalam penyembahan. Hidup dengan Bapa di surga. Sampai kepala penjara pun bisa melihat tahanan yang ini beda dengan tahanan-tahanan yang lain. Saudara bisa bayangkan kalau I worship ini gak cuma sekedar event, gak cuma acara, tapi semua kita yang ikut di dalam I worship ini betul-betul bisa menghadirkan surga ke dunia ini. Dimanapun kita berada, kita tetap menyembah Dia. Dalam posisi yang tidak enak sekalipun, kita tetap menyembah Dia. Saudara bisa bayangkan, siapapun orang itu, mereka akan tetap melihat yang kita sembah menyertai kita semua. Jangan jadikan I worship cuma event. Jangan. Ayo kita buktikan kepada dunia. Supaya Papa senang. Bahwa kita gak cuma tahu teori menyembah, tapi kita betul-betul tahu menghadirkan Dia ke dunia ini. Jadi penyembahan bukan milik kelompok tertentu atau agama tertentu, tidak. Ini yang Tuhan inginkan, bahwa kita hidup bersama dengan Dia. Menghadirkan Dia di dunia ini supaya setiap orang yang ada di sekitar kita bisa melihat Yesus itu dahsyat. Kita nggak perlu berteriak-teriak, kita nggak perlu pakai tanda-tanda simbol-simbol tertentu, tidak. Pokoknya kalau kita bergaul dengan Dia, orang yang dekat kita akan melihat perbedaan itu. Maka inilah satu-satunya tanda, satu-satunya wujud, satu-satunya bukti, satu-satunya yang nampak. Kalau kita hidup menyembah Dia, hidup bergaul dengan Dia, seperti itu. Kita lihat ayat yang berikut sebagai janji yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Masih Kejadian. Pasal yang ke-6 sekarang. Hidup Nuh. Dari mana kita bisa melihat Nuh itu menyembah Dia? Ya, tadi saya sudah katakan ayatnya. Mari kita baca ayat yang ke-6. Kita lihat dulu ayat ini. Dan ayat ini terjadi pada generasi kita ini, saudara. Maka menyesallah Yahweh bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara harus tahu, satu-satunya ayat di Alkitab yang mengatakan Tuhan pilu hatinya, itu cuma ayat ini. Tidak ada ayat lain, hanya sekali ditulis. Dalam sejarah Alkitab ditulis, Bapa kita pilu hatinya. Itu cuma ayat ini. Saudara tahu arti pilu? Kalau saudara buka kamus bahasa Indonesia, ngeri sekali mendengar kata pilu itu nggak sekedar sakit, saudara. Lebih daripada sakit hati. Dalam kondisi seperti itu, Bapa kita marah, ayat 7, berfirmanlah Yahweh, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun binatang, maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Jangan diterjemahkan dia turis. Jangan terjemahkan begitu.